Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jangan mati tertimbun padi. Provinsi Lampung berhasil memproduksi 2,65 juta ton gabah kering giling selama tahun 2020 atau naik 22,47% ketimbang tahun sebelumnya. Perolehan ini kian meneguhkan Bumi Ruwa Jurai sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang tidak boleh diremehkan. Dari tahun ke tahun, Lampung tidak pernah terpental dari 10 besar daerah dengan produksi padi terbanyak se-Indonesia. Berdasar pada perhitungan dengan metode kerangka sampling area, Badan Pusat Statistik selalu memasukkan Lampung ke kategori wilayah penting pemasok kebutuhan beras nasional. Keseriusan pemerintah pusat dalam melihat potensi Lampung sebagai sentra pangan nasional ini adalah dengan dibangunnya 2 proyek besar, Bendungan Wai Sekampung dan Bendungan Marga 3. Kedua proyek yang menghabiskan dana 2,7 triliun itu diperkirakan sama-sama rampung tahun ini. Pembangunan Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu telah mencapai 80,75%. Dengan kemampuan tampung 68 juta meter kubik per detik, bendungan ini diharap bisa memenuhi kebutuhan air irigasi yang mengaliri area seluas 55.373 hektar. Begitu juga Bendungan Marga 3 di Lampung Timur yang diramal beres akhir 2021. Pembangunan bendungan ini bertujuan meningkatkan kapasitas irigasi agar bisa mengaliri area seluas 16.588 hektar. Tidak cukup itu, demi menjaga stabilisasi rantai pasok pasca panen, Bulog pun turut menyusun strategi mulai dari lini pasokan, manufaktur, distribusi, dan konsumen. Di Lampung, lembaga pangan itu sedang menyiapkan Modern Rice Milling Plan atau MRMP alias sarana penggilingan padi modern. Keseriusan pemerintah pusat ini pun tentu tidak boleh dibiarkan sendirian. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Lampung haram hanya terima jadi dan berpangku tangan. Jika tanggung jawab pembangunan bendungan dan irigasi berada di pusat, pemerintah daerah sepatutnya menyiapkan anggaran khusus untuk perawatan dan perbaikan agar sarana penting bagi keberlangsungan produksi pangan ini tetap terjaga. Tidak hanya itu, proyek yang digelontorkan tidak boleh lagi selesai dengan prinsip asal jadi. Kemitraan dengan kontraktor yang cuma mementingkan untung harus disudahi. Secara bersamaan, pemerintah pusat dan daerah juga penting memikirkan lebih serius ikhwal nasib dan kesejahteraan petani. Jangan sampai kabar gembira kenaikan produksi pangan ini tampak jomplang dengan apa yang mereka terima dan rasakan. Indikator kesejahteraan yang biasa dipotret BPS melalui nilai tukar petani, faktanya malah anjlok ketimbang data tahun sebelumnya. NTP Provinsi Lampung dilaporkan turun sebesar 0,19% dari angka 96,56 menjadi 96,57 pada Desember 2020. Soal produksi, Lampung boleh bangga dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia. Tapi ikhwal kesejahteraan petani, ironisnya malah terperosok ke peringkat 27 nasional. Strategi ketahanan pangan mesti dipahami sebagai proses utuh dan menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu dari mulai pemenuhan sarana prasarana, keterjagaan rantai pasok, hingga kesejahteraan penggarapannya. Jika semua tanggung jawab itu paripurna, barulah Lampung bebas berbangga karena telah menjadi ratu dalam bidang ketahanan pangan Indonesia. Karena memang, persis Bung Karno bilang, soal pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa.
Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam bedah tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini Lampung Pos akan mengambil tema tajuk Jangan Mati Tertimbun Padi. Oke, nah untuk saat ini seperti apa sih kondisi dari produksi padi di Lampung? Ya, ini kan dari awalnya dari survei BPS Lampung ya, bahwa kemarin melansir data bahwa ada selama masa pandemi tahun 2020 ini produksi padi di Lampung ini bukannya turun, tetapi malah naik 23% dan sekarang menjadi total produksi padi Lampung untuk 2020 itu 2,65 juta ton. Wah, cukup besar ya. Nah, kira-kira pemicu dari peningkatan produksi ini apa nih Mas Widodo? Terutama kita lagi pandemi ya sebenarnya. Ya, ini tidak lepas dari memang kerja keras semua pihak ya, dari pemerintah provinsi, dinas pertanian, dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, juga dari seluruh petani dan semua stakeholder pertanian di Lampung untuk terus menggenjot produksi padi di Lampung dengan berbagai peran dan fungsi mereka masing-masing ya tentunya. Semua berkomitmen untuk meningkatkan produksi padi Lampung dan ternyata berhasil dan sangat tinggi ya, 23% ini 2,65 juta ton telah produksi kita. Tentunya kita cukup mengapresiasi ya dengan adanya peningkatan produksi padi ini. Nah, apakah di tahun 2021 ini peningkatan produksi dapat kembali terulang Mas Wid? Untuk 2021 targetnya kita akan naik lagi Lampung produksi padi sekitar 330.000 ton. Jadi kalau di total bisa jadi 2021 nanti bisa kita memproduksi 3 juta ton padi, 3 juta ton gabah kering giling untuk Lampung. Oke, tentunya ini juga sangat tinggi dan menjadi sebuah harapan besar tentunya bagi petani. Nah, apakah peningkatan produksi petani ini, padi ini cukup kondusif dengan adanya manfaat yang didapatkan oleh para petani? Ya, untuk memang produksi meningkat, tapi kesejahteraan petani belum diikuti dengan kesejahteraan petani. Bahkan ada kecenderungan kesejahteraan petani itu turun, dan kecenderungan itu bukan cuman prediksi-prediksi atau dugaan-dugaan atau mengira-ira kan. BPS juga udah menyebutkan bahwa nilai tukar petani itu turun. Baik. Selama beberapa bulan ini selama 2020 juga secara umum turun. Jadi ketika nilai tukar petani di bawah 100, itu artinya kesejahteraan petani semakin turun. Baik. Ya, mestinya angka ideal harus berada di atas 100, dan ini kecenderungan secara umum selama 2020 dan dalam beberapa bulan terakhir ini memang di bawah 100 terus. Cenderung turun. Baik, tentu ini menjadi sebuah ironi yang harus kita waspadai ya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Wid. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.